memilih burung perkutut di ombyokan itu bagaimana, atau ciri-cirinya bagaimana untuk yang bersuara bagus atau yang berani bersuara atau cepat manggungnya atau cepat bunyinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau menjawab pertanyaan lagi, atau bisa menanggapi atau menjawab. Ada beberapa pertanyaan untuk bertanya tentang memilih burung perkutut di ombyokan itu bagaimana, atau ciri-cirinya bagaimana untuk yang bersuara bagus atau yang berani bersuara atau cepat manggungnya atau cepat bunyinya. Nah, jadi untuk kali ini Wandi Cukreng mau memberi tips sedikit dari pengalaman dan dari kawan-kawan yang sudah berpengalaman. Jadi yang dilakukan untuk kawan-kawan itu saat memilih burung perkutut di ombyokan itu, perhatikan satu, segi kesehatan itu sudah jelas, dan untuk keduanya itu carilah burung perkutut yang jantan. Ini khusus yang untuk yang bersuara, untuk anggungan, bukan katurangan ya. Yang katurangan juga sama untuk kesehatannya juga. Ini untuk yang anggungan itu cari yang sehat, terus jantan, terus cari yang kepalanya agak besar, lehernya besar, dadanya juga besar, itu imbang. Jadi untuk kepala, leher sama dada itu atau tembolo itu agak besar, itu yang terlihat dari jauh tanpa dipegang. Jadi dilihat untuk tingkah lakunya. Nah, kalau yang nabrak-nabrak itu jangan dipilih, karena kalau nabrak-nabrak memang karakternya itu jadi giras, susah untuk bunyinya. Jadi cari yang agak tenang, kalem tapi sehat. Nah, cari yang jantan. Dan untuk berikutnya itu setelah udah dapat yang kriteria seperti itu, nanti bisa dipegang dulu atau ditangkap, dipegang tulang supitnya. Kalau rapat, nah itu jantan, dan itu terus dilihat dari segi bulunya. Kalau yang gampang kalau yang bunyinya bagus atau bunyinya itu empuk, itu cari yang bulunya itu tidak terlalu keras, atau yang lembut, atau yang seperti kapas, itu biasanya bunyinya bagus, besar. Kalau yang bulunya kaku, keras, itu biasanya bunyinya itu tidak menentu, dan untuk suaranya itu kebanyakannya ke suara kasar, suaranya agak kasar. Itu hanya prediksi ya, untuk berapa persennya itu tidak semua burung begitu. Dan ada juga yang tidak mau manggung, nah tidak mau bunyi. Dan untuk berikutnya itu carilah burung perkutut yang berparuh pendek. Nah, biasanya itu yang berparuh pendek itu gampang untuk bunyinya atau mudah untuk bunyi. Nah, dan terutama itu cari atau ditunggu kalau bisa itu yang berani manggung atau berani bunyi saat diombyokan. Walaupun suaranya kecil atau besar, biasanya itu setelah dipelihara suaranya itu bisa berubah. Nah, karena apa? Suara di ombyokan itu suara saat burung perkutut itu lagi stres, jadi suaranya tidak menentu. Ada yang suaranya kecil, ada suaranya memang suaranya agak besar. Nah, nanti terlihat saat diombyokan. Nah, gitu kan kawan ya.
Soalnya apa? Soalnya itu pengalaman Wandi Cukreng juga udah beberapa kali pernah suaranya itu kecil saat diombyokan, setelah dirawat suaranya itu besar normal. Nah, itu karena pengaruh dari saat diombyokan itu perkututnya itu lagi stres. Jadi untuk bunyinya itu tidak menentu, tidak jelas. Bias suaranya kadang cuman kik 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 kik, ada yang suaranya enggak tidak ada iramanya, ibaratnya kan gitu. Kalau dibilangnya itu yang namanya suara duduk. Nah, suara duduk itu suara awal yang belum tertata, atau suaranya hanya sekedar bunyi-bunyi semaunya. Itu karena apa? Karena pengaruh dari suara-suara yang lain atau dengan burung-burung yang lain. Secara tidak kita tahu, tidak kita sadari, itu burung itu bentuk dari interaksi dengan lingkungannya atau dengan teman-teman seburungnya kan begitu. Jadi saya ulang kembali caranya saat memilih burung perkutut diombyokan untuk anggungan yang bagus itu carilah satu yang sehat, itu udah pasti. Terus yang lincah tapi tidak gerabakan. Kalau yang nabrak-nabrak itu jangan. Terus cari yang sekiranya burungnya itu berkepala agak besar, leher besar, tembolok besar. Nah, itu agak imbang. Jadi tidak biasanya kan ada burung perkutut yang kepalanya kecil, lehernya atasnya itu kecil, terus membesar di tembolok. Nah, itu biasanya suaranya kurang bagus atau biasanya jarang bunyi. Nah, terus untuk berikutnya itu cari yang bulunya itu yang halus, jangan yang kasar. Kalau yang bulunya itu kaku atau kasar itu biasanya suaranya juga kasar. Tapi kalau yang suara kasar biasanya agak lantang, melengking itu biasanya. Tapi ya terserah untuk kawan-kawan mau pilih yang mana. Dan untuk berikutnya itu perhatikan di paruh. Kalau suara yang gampang manggung itu paruhnya yang pendek. Kalau suaranya agak besar atau yang suaranya tapi biasanya untuk bunyinya agak lama tapi suaranya besar, itu yang panjang runcing. Nah, panjang runcing itu suaranya besar, cuman untuk manggungnya itu tidak cepat manggung. Biasanya agak ada semakin tua semakin manggung. Jadi ada waktu ya, untuk jarak waktunya antara dari pelihara pertama nyampe ke manggung itu, walaupun suaranya besar itu waktunya lama untuk manggungnya. Itu yang paruhnya kecil, meruncing, panjang. Kalau yang paruhnya pendek itu biasanya tidak kurang dari 1 bulan pun sudah mulai bunyi setelah dari ombyokan. Itu biasanya begitu. Nah, kurang lebihnya begitu ya untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan kawan-kawan yang sempat bertanya. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik atau mau berbagi pengalaman dalam memilih burung perkutut khususnya di suaranya yang bagus, yaitu nanti bisa berbagi di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.